Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoi. Saya ingin memberikan bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Saya ingin membaginya bagi saudara. Dan saya Pendeta Desi Ellen Tupamahu Sohuat MTH di tengah-tengah area Kampung Inggris ini, Kabupaten Sorong. Saya akan memberikan bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara yang terdapat dalam Mazmur 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Hari ini ketika kami ada di tengah-tengah area Kampung Inggris Kabupaten Sorong, kami lewat bulan bina keluarga, kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau buka hati kami, siapkan kehidupan kami untuk menerima bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus pimpin kami, sehingga bagian kebenaran firman yang akan kami dengar di saat ini, kami percaya akan membangun kehidupan pribadi kami, keluarga kami di bulan bina keluarga di saat ini. Terima kasih banyak Bapa, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan, Mazmur pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya dan tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia setiap kita yang menerimanya dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara bahwa kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Artinya, ketika saudara mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah, maka pasti hidup kekristenan saudara akan menjadi kehidupan kekristenan yang luar biasa. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya bermasalah? Padahal dia rajin gereja, dia sebagai seorang pelayan, bahkan dia aktif di dalam pelayanan. Tetapi kenapa hidupnya itu penuh dengan masalah? Semuanya karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya dengan baik. Kalau dia mengenal siapa Tuhannya dengan baik, saya percaya apapun masalah yang dia alami pasti dapat diselesaikan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Di saat ini saudara, kalau kita baca dari bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Mazmur ini, pemazmur waktu dia dikejar-kejar Daud, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dikatakan bahwa dia melihat Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong dia keluar dari masalah yang ia alami. Makanya kalau kita baca pada ayatnya yang pertama, di situ dia katakan Tuhan adalah pelindungku. Ayatnya yang ke-7 dia katakan sebab Tuhan itu adalah adil. Di sini pemazmur dia tidak melihat masalah yang dia alami, tetapi dia begitu mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia begitu mengagung-agungkan Tuhan ketika dia ada di dalam masalah yang sangat sulit. Nah, inilah yang membuat kemenangan bagi pemazmur atau Daud sendiri ketika dia menjalani hari-hari hidupnya. Nah, saudara, di tengah-tengah pandemi situasi hidup kita sekarang ini, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara tidak mengenal siapa Tuhan saudara, maka dampak pandemi ini akan membawa kehancuran bagi hidup saudara. Tetapi sebaliknya, ketika saudara mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah, maka dampak ini sekalipun virus ini masih terus berjalan, tetapi
saudara akan terus merasakan rest Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara akan bisa merasakan hadirat Tuhan yang terus ada di dalam hidup saudara. Dan juga saudara akan merasakan perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, kenalilah siapa Tuhan yang engkau sembah. Karena itu yang akan membuat hidupmu sungguh luar biasa. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka saya katakan bagi saudara, kita bukan saja kuat, tetapi kita mampu untuk menang di atas semua masalah persoalan yang kita alami. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita dapat mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam hidup kita? Yang pertama, kalau saudara mau mengenal siapa Allah yang saudara sembah di dalam hidup saudara, maka yang pertama, firman harus menjadi kesukaan kita. Mengapa firman harus menjadi kesukaan kita? Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayatnya yang ke-14 mengatakan, firman yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kalau kita suka akan firman, kita suka mendengar dan kita suka menerima firman, maka tandanya kita menerima Kristus Allah hadir di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara tidak suka dengar firman Tuhan, maka Kristus tidak akan pernah tinggal di dalam hidup saudara. Makanya tidak heran hidupmu akan bermasalah. Tetapi kalau engkau suka mendengarkan akan firman Tuhan, maka saya pastikan engkau tahu apa yang harus saudara lakukan di tengah-tengah kesulitan hidup yang saudara alami. Makanya firman harus menjadi kesukaan kita. Firman sini tidak berbicara saja soal Alkitab. Untuk apa saudara membaca Alkitab kalau hidupmu tidak mengerti apa yang saudara sementara baca? Saudara harus mengerti, mengenal Tuhan melalui firman yang disingkapkan bagi hidup saudara. Artinya, setiap khotbah yang saudara dengar, kebenaran-kebenaran yang saudara dengar, jangan hanya mendengar untuk pengetahuanmu, tetapi engkau harus mengaminkan itu di dalam hidupmu. Itulah yang membuat engkau dapat mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Dan juga lewat firman-Nya, Allah selalu menyatakan siapa dirinya. Dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Karena kan firman adalah Allah itu sendiri. Itu berarti bahwa dia selalu menyatakan siapa dia. Dia Allah yang kuasa. Dia Allah yang dapat melakukan banyak hal. Yang telah melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Dia nyatakan semua itu di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita menerima firman-Nya, maka kita akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah yang kita sembah? Yang kedua, kita harus memberi hidup kita dituntun oleh firman. Artinya, firman itu bukan saja saudara dengar, tetapi firman itu harus terjadi di dalam hidup saudara. Dengan cara apa? Beri hidupmu dituntun oleh firman. Jadi apa kata firman? Jangan keraskan hatimu. Apa kata firman? Lakukanlah di dalam hidupmu. Artinya engkau memberikan hidupmu dituntun oleh firman. Itulah yang membuat engkau bisa mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Contoh, firman-Nya mengatakan jangan khawatir. Tapi kalau saudara tidak mau melakukannya dan saudara khawatir terus, maka pasti saudara kan tidak akan mengenal Tuhan. Dan saudara akan ada di dalam masalah saudara. Engkau lebih kenal masalahmu daripada engkau mengenal Tuhan. Oleh karena itu, beri hidupmu dituntun oleh firman. Makanya Yesus katakan jangan keraskan hatimu saat engkau mendengarkan firman. Tapi lembutkanlah hatimu. Hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh firman. Hati yang lembut, hati yang mudah untuk dikoreksi oleh firman. Hati yang mudah diubah, hati yang mudah ditegur oleh firman. Jadi kalau saudara dengar firman dan saudara lebih melihat masalahmu, maka saya katakan bagi saudara, engkau tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Maka tidak heran hidupmu akan penuh dengan masalah. Yang ketiga, kalau saudara mau supaya saudara mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah di dalam hidupmu. Yang ketiga, hidup percaya akan firman itu. Saudara, firman tidak saja didengar, firman tidak saja membawa hidup saudara, di mana saudara hidup sesuai apa kata firman, tapi firman itu harus dipercayai. Artinya, saudara harus hidup beriman di dalam hidupmu. Hidup beriman itu hidup seperti bagaimana? Hidup beriman adalah ketika kita menggantungkan seluruh kepercayaan kita kepada apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah hidup beriman. Kita tahu bahwa Yesus di dalam perjalanan kehidupannya di bumi, dia sudah melakukan banyak hal. Dia sudah sembuhkan sakit penyakit. Dia sudah menang atas kuasa iblis. Dia sudah menang atas segala kebutuhan-kebutuhan. Artinya ketika dia berhadapkan dengan 5.000 orang, dia tidak stres dengan itu, tetapi dia bisa memberi makan kepada mereka. Dan dikatakan sisa 12 bakul. Nah, itu berarti bahwa apa yang saudara butuhkan di dunia ini, yang saudara alami di dunia ini, semua sudah diselesaikan oleh Yesus selama dia hidup di dunia. Dan ketika dia mati, dia bangkit,
material kemenangan itu telah diberikan bagi saudara dan saya. Karena itu DNA-nya ada di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, jangan lihat masalahmu, jangan lihat persoalanmu, tapi lihatlah Yesus telah menang atas semuanya itu. Itu tandanya engkau hidup beriman kepada Tuhan. Dengan demikian, maka engkau akan mampu untuk mengenal siapa Allah yang engkau sembah. Oleh karena itu saudara, saya percaya di bulan Bina Keluarga ini, ketika engkau terus memberi hidupmu dituntun oleh firman, engkau terus memberi waktumu ada untuk Tuhan, maka saya percaya kemenangan akan engkau alami. Baik pribadi, baik keluargamu, engkau akan mampu untuk mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Sehingga engkau tidak akan bisa lagi memikirkan masalahmu, tapi yang kau pikirkan hanyalah apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua di bulan Bina Keluarga ini, memberikan kekuatan bagi pribadi kita dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami mau untuk belajar mengenal Engkau lebih dekat. Kami ingin mengenal siapa Engkau itu Bapa. Dan kami tahu atas seizin-Mu lah maka kami bisa mengenal siapa Engkau. Oleh karena itu tolonglah kami, mampukanlah kami untuk kami dapat mengenal siapa Engkau dengan baik dan jelas. Biarlah kami mau belajar terus untuk mendengarkan firman, biarlah firman itu terus akan menjadi kesukaan kami. Dan biarlah kami mau untuk terus dituntun oleh firman dan kami hidup mempercayai firman itu di dalam hidup kami. Sehingga pengenalan kami kepadamu itu akan baik dan benar. Terima kasih banyak Bapa untuk firman di hari ini. Hamba berdoa Bapa memberkati setiap keluarga-keluarga yang terhubung dengan channel ini yang boleh menerima kebenaran firman di malam ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sekalipun ada masalah persoalan dalam rumah tangga mereka, dalam pribadi mereka, mereka akan dipulihkan, mereka akan dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka akan diselesaikan ketika mereka membuka hati mereka untuk mengaminkan firman itu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh dibagikan di hari ini. Terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan bagi sekalian jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati.